Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasmun Aris Menandar, Putra Budi Suma Adiningrat. Di video kali ini saya akan menerangkan khusus kepada yang mengeluh. Siapapun dialah, saya nggak sebutkan siapapun dia yang mengeluh. Entah yang mereka bekerja di Poland, yang bekerja di Taiwan, yang bekerja di Korea, yang bekerja di Jepang, yang bekerja di Saudi, yang bekerja di mana. Semuanya lah yang kerja-kerja ngeluh nih. Khusus untuk kalian yang masih mengeluh. Jadi intinya beginilah. Sedikit mengutip Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya ciptaan Tuhan. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Sangat sempurna. Di samping Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, itu dibekali akal, pikiran, ya bahasa kasarnya otak. Terus gimana mas, apa hubungannya dengan yang lalu? Maksudnya begini, manusia kan diciptakan itu beserta akal, pikiran, sama otaknya sekaligus nih. Otak ya untuk berpikir. Kalau kita cuma kerjanya ngeluh, repot. Gaji 2 juta, dapat gaji 2 juta ngeluh, dapat gaji 7 juta sebulan masih ngeluh, cuma segini. Nanti dikasih 15 juta, cuma 15 juta. Ya enggak ada, repot kalau kita nggak bersyukur. Jadi berapapun kurang terus. Karena kita melihatnya itu yang di atas terus, yang gaji tinggi di Korea, di mana, di Amerika. Nah, kita lihat di bawah lah yang kerja-kerja. Makanya saya itu supaya Anda ini terbuka lah pemikirannya kayak gitu. Jadi harus bersyukur lah, harus gaji segini lumayan lah gitu. Gaji juta lumayan. Bila dibandingkan dengan gaji yang lain yang pendapatannya lebih rendah dari kita kayak gitu. Kalau kita ngelihatnya di atas ya iyalah kita itu masih kurang kayak gitu. Jadi intinya kita harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur ya kurang terus. Berapapun gaji kita kayak gitu kan, saya udah di video sebelumnya juga jelasin. Nah ini khusus untuk yang para mengeluh nih. Lihat itu pekerja Bangladesh yang pekerja keras. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Waduh. Saya bilang Bangladesh kuat, tahan banting. Sebenarnya dia nggak kuat juga itu. Dia kalau udah panas itu, kalau sudah di sana itu kalau udah panas, benar-benar panas. Ada yang namanya Toba itu panas, hawanya itu panas. Enggak siang, enggak malam. Itu kalau siang, kalau panas, siang panas wajar lah. Itu memang panas matahari. Tapi malam panas juga itu kalau di Saudi itu, benar-benar panas. Nah, apakah orang Bangladesh itu kuat menghadapi panas gitu? Enggak juga. Saya waktu itu kan saya kerja di Saudi lagi nunggu. Ya kadang suka nunggu panggilan dari anak majikan. Saya suka nebeng di rumah temen lah yang jualan ayam. Kan itu ada tempat, maksudnya ada tempat jualan lah, kios, terus masuk ke dalam kan dingin itu, ada AC-nya. Si Bangladesh kan kerja ngangkutin sampah. Dia ngambilin sampah lah. Habis dia ngambilin sampah, dia keringat, wih, seperti orang mandi, berkeringat, panas. Apakah dia kuat? Dia nggak kuat juga sebenarnya. Cuma karena dia itu apa boleh buat, nah gitu dia karena lu. Akhirnya dia itu setelah ngakuin sampah udah beres, dia masuk ke dalam. Dia bilang sorry, panas. Jadi sangat panas. Kalau itu mengeluh itu, kalau mengeluh itu mereka harusnya mengeluh. Tapi mereka itu kerja dia mereka itu maksudnya gimana ya betah gitu dengan pekerjaan begitu. Mungkin kalau panas itu
neraka, seperti neraka bisa dikatakan begitu. Panas, benar-benar panas. Itu panas di Taiwan itu nggak ada apa-apanya. Panas di Korea juga nggak ada apa-apa dibanding panas Timur Tengah. Wih, ngeri. Panas, siang malam panas. Malam pun panas kalau sudah Rutoba itu bulan-bulan 8. Puncak-puncaknya panas. 7, 8. Ntar saya malah masalah musim saya akan bahas juga di video selanjutnya lah ya. Biar lebih lengkapnya lagi lihat ya. Kan ini kan saya bicara tentang yang ngeluh. Orang-orang yang ngeluh saya gaji dapat segini. Jadi kalian itu harus lihat yang di bawah kalian lah, jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas nggak cukupnya. Kalau kita misalnya gaji 7 juta ya kita alhamdulillah lah. Orang lain mungkin dapatnya lebih sedikit gitu. Kalau kita misalnya dapat 2 juta ya masih alhamdulillah orang lain dapatnya kayak gitu. Jadi harus disyukuri lah intinya. Harus bersyukur. Bersyukur, pokoknya harus disyukuri lah. Jangan sampai kita tidak bersyukur, harus bersyukur. Gaji berapapun. Tapi kan mas modal gede, ya itu modal gede resiko kita lah intinya. Kita kalau nggak mau modal nyari di Indonesia kerja, kerja di Indonesia pun pakai modal juga kayak gitu kan. Jadi intinya ya harus bersyukur, harus disyukuri lah gaji berapapun. Itu Bangladesh itu saya cerita Bangladesh lagi belum belum maaf. Yang Bangladesh itu gaji 400, dia jalani terus, coba bayangin. Dia jauh-jauh dari negara Bangladesh ke Saudi hanya dapat gaji 400 real. Kalau di Indonesia itu berapa juta itu? Ini 1 juta lebih. Coba bayangin, coba Anda pikir 1 juta lebih itu buat apa? Buat makan juga udah habis. Tapi mereka itu ya bertahan terus. Saya juga nggak ngerti. Terus sampai mereka mengirit ya. Sengirit-ngiritnya itu. Jadi gitu harus ngirit. Hemat. Kayak gitulah, jangan boros. Hidup jangan boros. Jadi makanya Bangladesh juga kita harus belajar dari Bangladesh dari segi sisi positifnya lah kayak gitu. Semua orang juga ya kayak gitu. Kadang ada lagi juga yang kerja di kubus itu. Kalau udah musim panas itu. Kasihan juga sama berkeringat sama. Kayak gitu. Jadi Bangladesh itu memang bertahan banting. Jadi kuat. Ya intinya sebenarnya bukan tahan banting juga ya. Sebenarnya dari gimana ya. Itulah rasa ngeluhnya itu tidak ada lah. Di situ kita harus belajar juga itu. Jadi dia kerja jalani kerja gitu. Musim panas ya kepanasan, musim dinginnya kedinginan. Waduh, kalau begitu musim dingin ya dingin banget. Di Saudi dingin juga, ada musim dingin juga Saudi itu. Jangan salah, jangan dikira panas ya Saudi itu panas, enggak ada juga musim dingin. Bulan-bulan Desember, Januari, Februari dingin itu. Ya orang Bangladesh apa boleh buat ya dinginnya kedinginan juga sapu-sapu jalan terus. Kalau kita kan dingin langsung masuk ke dalam lah. Ya mereka ya kerja juga harus pakai jaket, nyapu jalan pagi-pagi lagi. Wah, tuh yang suka ngeluh-ngeluh itu harus lihat itu bagaimana penderitaan Bangladesh. Gimana penderitaan? Kalau menurut saya itu benar-benar menderita lah, seperti disiksa. Tapi ya mereka enggak, karena mereka itu kerja ibaratnya kan. Soalnya di pikiran mereka itu ya kalau kita nggak kerja nggak dapat duit itu aja intinya mah. Itu jadi yang mengeluh-mengeluh itu sebenarnya simpel sih sebenarnya. Ada 3 ini kuncinya itu 3, cuma 3 doang nih yang buat ngeluh-ngeluh nih siapapun dia yang ngeluh-ngeluh nih 3 nih. 3, 3 apa 3 pilihan maksud saya itu bukan 3 apa 3 pilihan. Jadi nggak perlu ngeluh dulu ah pusing lah. 3 pilihan satu kamu pindah kerja bisa atau nggak kerja bisa paling nggak bisa terserah kamu lah. 2 pulang ke Indonesia. 3 satu lagi ya bertahan jadi jangan ngeluh gak titik nggak usah itu ini atau kamu punya 2 pilihan antara pindah kerja atau pulang ke Indonesia udah kayak gitu intinya mah nggak usah ngeluh 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 tapi masih diem juga kerja juga di sini kalau dalam bahasa Sunda mah ngajedog gue geramantog ngelah ngeluh ngajedog gue
Jadi intinya udahlah, kita nggak perlu ngelang-ngeluh masalah gaji, masalah kerjaan. Udah ini udah, kalau kamu masih kerja di sini udah take ini. Saya dulu juga gitu, saya punya temen di Saudi itu, inget saya dulu. Saudi terus mas katanya. Ya ini masalahnya yang pas lah. Saya kadang-kadang kalau yang pas dengan di Malaysia, saya ceritakan di Malaysia. Kalau yang pas dengan di Taiwan, saya ceritakan. Sekarang pas dengan di Saudi, saya punya teman itu, saya itu nggak mengada teman supir itu karena majikannya itu cerewet. Itulah dan inilah yang memang Saudi cerewet sih. Saya bilang kalau orang Saudi memang cerewet, memang gitu. Saya bilang mau gimana lagi. Inilah jarang ngasih-ngasih. Ya kamu ngapain ngasih-ngasih, mending gaji kamu dikasih. Saya bilang kayak gitu udah. Yang beginilah begitulah, pokoknya dia itu ngeluh kerjaan banyak begini 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 katanya. Saya bilang ya udahlah sabar lah, gimana lagi kan, saya bilang kalau saya kerja sini ya udah, mau gimana lagi, maksudnya intinya itu mau gimana lagi, tuh jawabannya itu mau gimana lagi. Jadi kalau dia ngeluh terus masih bertahan kan nggak ada gunanya. Nah singkat cerita, kontraknya habis 2 tahun, ini ada kesempatan ini. Makanya saya di video sebelumnya saya pernah apa namanya pernah mengatakan kan ya, Tuhan tidak akan merubah seorang, melainkan Tuhan tidak akan merubah suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Ya maksudnya begitulah, tidak akan merubah seorang. Nah orang ini sebenarnya bisa aja setelah kontrak habis 2 tahun ini bisa pergi kemana-mana terserah lah, atau nggak kerja lagi situ lagi bisa terserah mereka. Nah setelah 2 tahun ini sudah ada peluang ini, yang tadi ngeluh-ngeluh itu udah ini pulang ke Indonesia. Saya waktu itu masih belum belum pulang lah. Sebelum saya pulang dia datang lagi ke tempat yang sama, majikan yang sama, ketemu lagi sama saya. Apakah dia itu nggak malu ketemu sama lu? Saya bilang kamu ada lagi sini lagi. Aduh mas, saya masih butuh lah ini. Nah, ya udahlah, makanya nggak usah banyak inilah, udah jalani aja lah. Iya mas katanya, sekarang gaji juga sudah naik. Ya udahlah, kalau kita ngelang-ngeluh nggak ada gunanya. Intinya itu saya pokoknya jangan ngeluh lah. Yang ngeluh itu cuma tiga, dikasih tiga pilihan sudah. Saya waktu di Malaysia juga dengan gaji 12 ringgit sehari itu nggak sampai 500 ringgit itu. 12 ringgit sehari itu satu bulan itu paling dapat berapa ya? 300 sampai 400 ringgit itu. Saya tahun 99 kalau saya di Malaysia itu. Apakah saya ngeluh? Ya enggak. Saya tetap bertahan di situ kerja. Ngapain saya ngeluh? Soalnya saya tuh gimana ya? Saya soalnya dari Indonesia itu pengen kerja di Malaysia sudah. Saya dapat gaji segitu ya sudahlah, mungkin rezeki saya segitu. Kan dari tadi juga saya udah dikasih pilihan. Saya bisa aja kabur. Saya bisa aja pulang ke Indonesia. Kayak gitu kan. Bisa. Bisa. Tapi saya dengan gaji 12 ringgit sehari itu saya bertahan. Udah saya nggak ngalang-ngeluh. Nggak ada. Udah. Di samping itu saya kan waktu itu masih ABG lah. Saya bisa cari pengalaman. Kayak gitu intinya. Jadi bagi kalian yang ngelang-ngeluh. Pengen gaji gede. Wah, repot bro. Ini harus sabar lah kayak gitu. Cari pengalaman gimana. Kalau Anda bisa, misalnya Anda kerja di Eropa dengan gaji 7 juta lumayan lah. Kalau kamu ada peluang kan bisa pergi ke tempat lain kan, ke Eropa lain, Jerman atau kemana kayak gitulah intinya. Jadi kalau ngeluh nggak ada batasannya lah gitu. Jadi bagi kalian yang ngeluh itu dikasih tiga pilihan. Kamu bisa pindah kerja, terserah ini bisa apa nggak bisa, atau kamu kabur lah, itu terserah kamu. Satu, satu lagi kamu pulang ke Indonesia, satu lagi kamu bertahan di sini tapi kamu udah nggak usah ngeluh, terima apa adanya kayak gitu. Kamu ngeluh tapi kerja juga di situ, itu namanya menjilat ludah sendiri kayak gitu kan intinya. Ini saya omongin ini bukan untuk kerja yang di Poland atau Eropa, enggak, ke seluruh dunia yang ngelang-ngeluh tapi masih kerja di situ kayak gitu kan intinya. Terus gimana mas? Ya kamu boleh ngeluh tapi udah langsung cabut, cus cus. Ini seperti Taiwan kayak gitu, ngeluh masih kerjanya di Taiwan sama aja. Di Malaysia ngeluh masih kerja, di Saudi juga ngeluh balik lagi. Maksudnya gimana ya gitu. Kalau memang masih betah di situ ya sudah, usah banyak ini cincau lah intinya mah, udah jalani dan nikmati sudah. Saya tuh waduh nggak bisa digambarkan waktu di Saudi bro, sebenarnya sudah nggak betah, nggak kuat lah saya tuh.
Saya kerja sama majikan itu yang punya anak 8. Wah, benar-benar dipotong-panting saya. Waduh, mungkin orang lain saya nggak tahu gimana. Yang penting kan bisa diakalin gimana caranya ini, gimana caranya. Kayak gitulah ininya mah. Jadi manusia itu diciptakan itu bukan manusianya doang, beserta akal pikiran sama otak. Nah, otak itu ya untuk berpikir bagaimana caranya ini, bagaimana diakalin lah intinya mah. Sebisa mungkin kita kan punya kelebihan itu akal bulus apapun harus diakalin lah. Ya, begitu intinya mah. Jadi nggak usah ngelang-ngeluh lah. Kalau kalian sudah kerja ya kerja, kalau misalnya nggak cocok nggak betah ya cabut lah, gimana lagi. Udah, ya udah sekian dulu liputan dari saya. Bersama saya Muhammad Rasman Aris Menandar, putus rumah di Ningrat, dari Gorzo Pola. Salam.